Bayangkan seorang anak umur 8 tahun sudah menjadi raja dan memimpin bangsa yang rusak secara rohani dengan latar belakang ayah dan kakek yang terkenal jahat. Ialah Yosia, anak kecil yang menjadi raja di usia yang masih sangat belia. Kisah ini bukan dongeng namun nyata dan tercatat dalam sejarah bangsa Israel. Seperti apa kisahnya? Inilah dia fakta Alkitab. Menjadi raja di usia 8 tahun, memerintah 31 tahun. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. 2 Raja-Raja 22 ayat 1. Yosia menjadi raja di usia yang sangat muda, hanya 8 tahun. Bayangkan ketika anak-anak seusianya masih belajar membaca atau bermain, Yosia sudah harus memimpin sebuah bangsa yang sedang dalam kondisi rohani yang rusak. Ia adalah anak dari Raja Amon dan cucu dari Raja Manasye, 2 raja yang dikenal karena kejahatan mereka di mata Tuhan. Manasye membawa penyembahan berhala ke pusat ibadah, dan Amon mengikuti jejaknya. Namun ketika Amon dibunuh oleh pegawainya, rakyat memilih Yosia sebagai raja. 2 Raja-Raja 21 ayat 19-26. Yosia memerintah selama 31 tahun di Yerusalem, dan kepemimpinannya dikenal sebagai masa kebangkitan rohani di Yehuda. Ini menunjukkan bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja, tidak peduli latar belakangnya, bahkan sejak usia belia. Mencari Tuhan di usia muda. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud, bapa leluhurnya. 2 Tawarikh 34 ayat 3. Ketika Yosia berusia sekitar 16 tahun, usia remaja yang penuh pencarian jati diri, ia memilih jalan yang berbeda dari kebanyakan orang seusianya. Ia mulai sungguh-sungguh mencari Allah, bukan berdasarkan ajaran ayah atau kakeknya yang jahat, melainkan mengikuti teladan Daud, leluhurnya yang dikenal sebagai orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Keputusan Yosia membuktikan bahwa kedewasaan rohani tidak ditentukan oleh umur, melainkan oleh kerinduan hati untuk mengenal Tuhan. Dalam usia yang muda, ia sudah haus akan kebenaran dan tidak membiarkan masa mudanya dipakai untuk hal yang sia-sia. Membersihkan negeri dari berhala. Mezbah-mezbah para Baal dirobohkan di hadapannya. Ia menghancurkan pedupaan-pedupaan yang ada di atasnya. Ia meremukkan dan menghancur luluhkan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan, dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu. Ia merobohkan segala mezbah dan tiang berhala, meremukkan segala patung pahatan serta menghancur luluhkannya, dan menghancurkan semua pedupaan di seluruh tanah Israel. 2 Tawarikh 34 ayat 4 dan 7. Setelah mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, Yosia tidak tinggal diam. Ia mengambil tindakan tegas untuk menyingkirkan semua bentuk penyembahan berhala dari negerinya. Ia menghancurkan mezbah-mezbah Baal, merobohkan tiang-tiang berhala, dan bahkan membersihkan daerah-daerah di luar Yehuda dari praktik penyembahan palsu. Yosia tahu kasih kepada Tuhan harus disertai ketaatan dan tindakan nyata. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yakobus 2 ayat 17. Perbaikan bait Allah dan memulihkan perayaan Paskah. Selain membersihkan Yehuda dari berhala, Raja Yosia dikenal sebagai pemimpin pembaruan rohani yang luar biasa. Salah satu prestasi pentingnya adalah memerintahkan perbaikan bait Allah, yang saat itu sudah rusak karena diabaikan oleh raja-raja sebelumnya. 2 Tawarikh 34 ayat 8. Dalam proses renovasi itu, kitab Taurat ditemukan kembali 2 Tawarikh 34 ayat 14 dan 15, yang kemudian dibacakan kepada seluruh rakyat ayat 30. Setelah mendengar isi Taurat, Yosia merendahkan diri di hadapan Tuhan dan segera mengikat perjanjian untuk hidup taat kepadanya. 2 Tawarikh 34 ayat 29-32. Tak berhenti di situ, Yosia juga mengadakan perayaan Paskah besar-besaran yang belum pernah terjadi sejak zaman para hakim. 2 Tawarikh 35 ayat 1-19. Semua tindakan ini menunjukkan kepemimpinan rohani yang kuat dan membuat Yosia dikenang sebagai raja yang hidup benar di hadapan Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatannya. Kisah Yosia adalah bukti bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja, tanpa peduli usia, latar belakang keluarga, atau masa lalu. Bahkan dalam usia muda, Yosia menjadi alat pemulihan bagi seluruh bangsa.
Yosia memulai dengan satu keputusan penting, yaitu mencari Allah. Dan keputusan itu mengubah sejarah hidupnya, bahkan bangsanya. Anda butuh didoakan? CBN memiliki layanan doa yang siap dalam 24 jam untuk melayani dan berdoa untuk Anda. Mari hubungi layanan doa CBN di nomor 08221 500 2424. Demikian fakta Alkitab hari ini. Tuhan Yesus memberkati.